Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhihi yang kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrat jami'il anbiya'i wa muslim wa syuhada'i wa salihin. Summa malaikatil muqarrabin. Summa ila min awliya'illah. Syekh wa Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirra Asyakhina Syekh ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسوله. ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Kita sampai surat Al-Hijr ayat ke-20 Bapak Ibu. Kitab jilid yang ketiga, Habs Al-Jailani, halaman 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقناه من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون إن قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم
juz'um maqsum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna lakum fiha ma'ayisha. Dan kami telah menjadikan semua itu, yakni benda-benda atas dan bawah, al-ulwiyat dan as-sufliyat, lakum fiha, untukmu semua, untukmu di bumi agar kamu menggapai ma'ayish, keperluan-keperluan hidup di mana kamu hidup dengannya, membangun suasana hati melaluinya agar mampu menapaki jalan tauhid dan makrifat yang merupakan sebab diciptakannya kamu serta menjadi pendorong bagi kemunculan kamu. Sebab kamu tidak diciptakan dan difitrahkan melainkan untuk tujuan tersebut. Wa malastum lahu birorziqin, dan sumber penghidupan bagi siapa saja yang bukan kamu pemberi rezekinya, yaitu para penerus dan anak-anakmu. Jika kamu mengira bahwa kamulah yang beri rezeki pada mereka, itu adalah anggapan yang salah. Namun di tangan kamilah pemberian rezeki untuk kamu semua yang berada di alam semesta dan seluruh lingkungan dan seluruh lingkupan wujud. Wa im min syai'in illa indana, dan bagaimana kami tidak memberi rezeki pada setiap makhluk, tidak ada sesuatu pun, dengan kata lain tidak ada sesuatu yang basah maupun kering yang disebut sebagai suatu bernama syai' illa indana khazainuhu, melainkan pada sisi kamilah, yakni dalam kekuasaan kamilah dan kehendak kamilah khazanahnya, yakni perbendaraan setiap sesuatu yang ada di sisi kami. Sebab kemampuan kami tidak berakhir di batas tidak mampu, namun kekuasaan kami sempurna dengan menjadikan perbendaraan dari segala sesuatu. Wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum, dan ketetapan kami menyatakan bahwa kami tidak menurunkannya dan menjadikannya ada melainkan dengan ukuran yang tertentu di sisi kami dan dalam cakupan ilmu kami, dan ajal yang ditentukan oleh kami tak seorang pun dapat mengetahuinya. Wa arsalna riyaha, dan di antara hikmah kami yang luar biasa dan ciptaan kami yang menakjubkan itu ialah kami telah meniupkan dari makom keutamaan karunia kami, yaitu angin ar-riyaha yang berembus di musim semi, lawakiha, untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan yang dengan penyerbukan sehingga menjadikan pepohonan berbuah. Fa'anzalna, lalu kami turunkan setelah pemohonan itu siap untuk berbuah, minas sama'i ma'an fa'asqainakumu, dari sisi langit akan turun air untuk memelihara dan menimbulkan pepohonan itu. Selain itu hujan yang kami turunkan, lalu kami beri minum kamu dengan air itu pada saat buah dari pepohonan itu telah baik untuk dipanen. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan sekali-sekali bukanlah kamu yang menyimpannya, yakni menjaga air itu. Dengan kata lain, kamu tidak bisa memeliharanya di kolam-kolam maupun pepohonan. Begitu juga pembuahan pada pohon, menumbuhkannya, mengairinya, mematangkannya, dan semua yang diperlukannya, sebab kamu tidak memiliki perbendaharaan dalam segala hal. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, dan juga di antara keajaiban ciptaan kami ialah bahwa sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan menampakkan sesuai dengan sifat kelembutan kami, yang membentangkan al-lutfiyah al-bastiyah dan mematikan, dan kami meniadakan berdasarkan sifat keperkasaan kami yang merengkuh al-qahriyah al-qabdiyah,
wa nahnul warithun, dan kami pula lah yang mewarisi, yang kekal setelah semua mazhar di muka bumi ini musnah dan fana setelah Tommah kubroh. Walaqad alimnal mustaqdimina, dan di antara kesempurnaan ilmu dan pengetahuan kami, sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu dalam wujud minkum, daripada kamu, yakni daripada golongan atau orang-orang sebelum kamu. Bahkan sejak kemunculan dan diciptakannya kamu di tulang sulbi nenek moyangmu, serta di dalam rahim ibu-ibumu. Bahkan dari sejak kamu dalam masa istiadatmu di alam anasir. Bahkan dia telah membagi kamu dari ar-ruhul a'zam. Walaqad alimnal mustakhirin, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang setelahmu dalam eksistensi, yaitu orang-orang di antara kamu yang muncul di belakangan seperti yang disebutkan sebelumnya. Singkatnya, wa inna rabbaka huwal tahsyuruhum. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, dialah yang maha melihat segala hal yang terjadi pada masa lampau ini dan masa yang akan datang, yang akan menghimpunkan mereka di alam mahsyar dan hari kiamat, yaitu hisab dan pembalasan. Dan bagaimana tidak, innahu hakimun alim, sesungguhnya dia pada zat, sifat, dan perbuatannya adalah maha bijaksana, amat rapih tindakannya dan detail ciptaannya. Dan dia juga lagi maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Kemudian Allah berfirman sebagai karunia dan sekaligus untuk mengingatkan kamu tentang betapa hinanya asal penciptaanmu. Kemudian dia memuliakan kedudukan dan meninggikan derajatmu. Wahai orang-orang yang diberi taklif berupa perintah dan larangannya dari golongan jin dan manusia yang dapat menerima keimanan dan makrifat. Bahwa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kami munculkan jenisnya, perempuan dan laki-laki, dan kami tentukan bentuk fisiknya dari tanah liat kering yang mengeluarkan suara karena tanah itu begitu kering dan terpapar panas matahari yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang dari tanah liat hitam berbau busuk yang mana semua hewan ingin mendekatinya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin juga ragam jenisnya telah kami ciptakan lebih dahulu sebelum menciptakan manusia yang juga dari materi yang rendah, di mana dia kami ciptakan dari api yang sangat panas. Lihatlah, wahai kaum yang mampu mengambil pelajaran penciptaan dan materimu, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, wahai Rasul yang paling sempurna, Allah mengkhususkan penyebutan Rasulullah SAW dalam ayat ini dengan kata ganti kedua, atau engkau, karena kepatutan dan kesempurnaan haknya untuk diajak bicara bersama Allah langsung. Selain itu juga karena kedudukan Nabi yang mulia, seakan-akan Rasul menghimpun semua martabat yang dimiliki segenap manusia sebangsa beliau. Maka beliau dapat mewakili mereka semua. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat sebagai pemberitahuan dan pelajaran terhadap kamu, sesungguhnya aku untuk menelaah sifat jamal dan jalalku dan semua sifat kesempurnaanku secara terperinci, maka aku ini khalikum basarom min solsolin. Aku menciptakan menetapkan seorang manusia, yakni patung yang terbuat dari tanah liat kering yang berasal min hama'im masnun, dari lumpur hitam yang diberi bentuk yang jauh dalam beberapa tahapannya untuk dapat mendekatiku dan menyamaiku. Nah, dia merupakan sesuatu syai' yang paling rendah dan hina. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, yakni menyeimbangkan dan menyempurnakan bentuk fisik dan rupanya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan
telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, dan aku tebarkan pendaran cahaya dari cahaya wujudku, agar ia hidup dengan kehidupanku dan menjadi cerminku yang padanya aku melihat semua nama dan sifatku. Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu para malaikat padanya dengan bersujud, dan hendaknya kamu meletakkan dahimu kepada tanah yang hina itu, yaitu Adam, sebagai penghormatan dan pemuliaanmu padanya. Mendengar perintah wajib dan tetap itu, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maka bersujudlah para malaikat itu tanpa ada minta alasan dan dalil. Semuanya bersujud tanpa satu pun dari malaikat itu melanggarnya. Mereka bersujud bersama-sama secara serempak, tanpa ada mendahului atau tertinggal, dan tanpa keraguan ataupun tanpa penundaan. Illa iblis, kecuali iblis yang pada asalnya termasuk golongan malaikat, aba ayyakuna ma'as sajidin. Ia enggan bersujud dan tidak mau ikut bersama para malaikat yang bersujud itu. Kemudian saat iblis melawan dan tidak mau tunduk pada perintahnya Allah, Allah mencela dan mencercanya. Kemudian, qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya? Adakah sesuatu yang menghalangimu sampai kamu tidak ikut sujud bersama para malaikat yang telah bersujud itu, yang menyentuhkan kening mereka di atas tanah yang hina demi menaati perintahku itu? Qala lam akunna li asjuda li basarin khalaqtahu min solsolim min hama'im masnun. Berkata iblis dan membantah firman Allah. Ia hendak mencari pembenaran dan keberpihakan dalam bentuk ingkar dan menentang. Ia berkata, aku sekali-kali tidak maksud, aku sekali-kali tidak pantas bagi ketinggian derajatku untuk sujud pada manusia yang bentuk fisiknya gelap pekat, yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang pekat dan gelap, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, yang tak ada yang lebih pekat darinya serta lebih jauh dari ranah kemuliaan keberterimaan Allah. Patung yang memiliki kegelapan dan bertumbuk-tumbuk seperti itu tidak patut dimuliakan dengan tunduk dan bersujudnya makhluk yang berasal dari cahaya. Setelah itu Allah mengusir iblis dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jika kamu melanggar perintahku, wahai iblis, dan kau tidak tunduk pada hukumku, maka keluarlah, wahai yang tertolak darinya. Maksudnya dari kalangan malaikat. Dan jangan anggap dirimu bagian dari mereka, karena mereka diterima dan taat, sedangkan engkau kuusir dari surga, karena sesungguhnya kamu dengan ketidaktaatanmu pada perintahku adalah terkutuk jauh dari rahmat dan kemurahan kami. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu telah menimpamu berikut pengungsian kekecewaan yang telah menimpamu sampai hari kiamat. Tempatmu adalah neraka yang sudah kami sediakan bagimu dan para pengikutmu yang selalu bermaksiat. Kemudian saat iblis putus asa dari penerimaan Allah dan rahmatnya, qala rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis dengan mengadu dan memohon, ya Tuhanku yang memeliharaku dengan berbagai karunia dan kenikmatan, aku telah mengingkari nikmatmu dengan melawan perintahmu. Kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan dan dikumpulkan agar aku dapat menggoda keturunan Adam. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa innaka minal munzorin. Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang diberi tangguh untuk menjadi pelajaran bagi alam semesta. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan, atau sampai waktu di mana tak mungkin lagi menyempurnakan yang kurang, mengupayakan bekal untuk tempat kembali dan segala perantara di akhir-akhir. Dikatakan bahwa suatu penangguhan itu hingga tiupan pertama sangkakala saat semua manusia yang mati dibangkitkan. Qala rabbi bima awaitani,
Iblis berkata dan bersumpah, ya Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat dengan ketentuanmu yang pasti terjadi, yang karenanya engkau sesatkan aku dan kau turunkan aku dari derajat dan kedudukan yang tinggi, serta engkau keluarkan aku dari kalangan para kekasih dan saudara-saudaraku, la uzayyinanna lahum fil ardi. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan yang rusak, dan akan kubuat para manusia itu merasa indah di mata mereka semua perbuatan buruk di muka bumi, dan akan aku rayu mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan keburukan di sana, serta akan melakukan bermacam kejahatan dan dosa-dosa yang selalu disukai oleh nafsu mereka. Wala uwiyannahum ajma'in, dan singkatnya pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak memiliki nafsu ammaroh illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pasti mereka akan tersesat semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Yang ikhlas, yang diikhlaskan hatinya oleh Allah. Yaitu orang-orang yang diri mereka selamat dari kena kekangan nafsu ammaroh. Mereka yang tenang dan bersemayam tentram di makom ridho dan taslim. Qala hadha siratun alayya. Allah berfirman atas dasar kasih sayangnya, ini adalah keikhlasan mereka yang memilikinya, lagi tentram dengannya, yang ridho pada ketentuanku, yang berlaku atas diri mereka, adalah jalan menujuku, jalan yang mengantarkan pada ketauhidanku, keesaan zatku dan kebebasanku dalam semua jejak sifat-sifat asmaku. Hada siratun alayya mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yang sama sekali tidak melenceng. Maka barang siapa yang menghadap padaku melalui jalan ini, niscaya akan beruntung dan selamat. Ia tidak akan sesat dan menyimpang dari ketentuanku sama sekali. Dan itu tidak akan dia hadapi. Bagaimana mungkin akan menghadapi kesesatan sedangkan ia adalah hamba pilihan yang ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hamba sejatiku yang berada di bawah lindunganku tidak ada bagimu, wahai iblis yang menyesatkan lagi memperdaya, tidak ada bagimu kekuasaan terhadap mereka untuk mengalahkan kecuali orang-orang yang memang menjadi pengikutmu, yaitu orang-orang yang sesat, diperdaya olehmu dari jalan yakin. Meski fisik mereka berasal dari golongan manusia, namun sesungguhnya mereka bukan dari golongan manusia. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahanam, neraka keterjauhan dan kekecewaan, itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya yang mengikuti, yaitu manusia maupun yang diikuti, yaitu iblis. Laha sab'atu abwabin. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, dan berdasarkan 7 pintu itu syahwat yang menyebabkan mereka memasukinya, di mana ketujuh macam syahwat itu disebut dalam ayat, dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa yang mereka ingini, yaitu ada 7 ya. 1, wanita-wanita. 2, anak-anak. 3, harta yang banyak dari berbagai macam jenis. 4, emas dan perak. 5, kuda pilihan atau kendaraan. 6, binatang ternak atau makanan yang enak gitu kali. Oh, binatang ternak, dan 7, sawah dan ladang. Quran surat Al-Imran ayat 14. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Tiap-tiap pintu dari ketujuh pintu jahanam itu ada untuk golongan tertentu dari mereka, yakni kelompok yang telah ditentukan dari mereka untuk memasuki tiap-tiap pintu neraka jahanam, meski setiap kelompok ikut dalam kelompok yang lain. Kemudian Allah berfirman berdasarkan hukumnya yang berkelanjutan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang jiwa mereka diselamatkan dari godaan para setan, mereka itu akan berada di dalam surga dengan taman-taman berupa ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, dan mata air yang mengalir dari percikan hakikat dan makrifat, jernih dari noda riak dan taklid buta. Dan para malaikat berkata pada mereka ketika menyaksikan orang-orang itu berhias ketakwaan, udkhuluha bisalam,
masuklah ke dalamnya dengan sejahtera, selamat dari penderitaan pada hari penghisapan dan kesulitannya, aminin, lagi merasa aman dari azab dan hukuman yang menakutkan. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan bagaimana mereka tidak selamat dan aman, sedangkan kami melenyapkan dan kami keluarkan dengan cahaya iman dan ketauhidan. Ma fi sudurihim, apa yang ada dalam hati mereka dan benak mereka, min ghillin, berupa rasa dendam kami keluarkan dari hati mereka, rasa iri atau dengki yang masuk ke jiwa mereka, saling terikat dengan anak manusia yang lain, udah aku keluarkan semua dari hati mereka. Ikhwanan ala surim mutaqabilin. Mereka akhirnya mereka bisa merasa bersaudara, bersahabat di atas dipan-dipan persahabatan yang sejajar duduk berhadapan-hadapan, saling memandang dan melihat cerminan akhlak terpuji dan perilaku mulia pada saudaranya. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya oleh ujian dan kesusahan, sehingga merasa terganggu dengannya, dan mereka sekali saya tidak akan dikeluarkan dari surga, sehingga mereka merasa takut karenanya. Bahkan di sana mereka kekal dan abadi selamanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Semoga kita termasuk golongan yang dimasukkan ke dalam surga ini oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.